Selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar BCA House View bulan Juli 2022, Meet the Expert. Jadi memang Bapak Ibu, acara hari ini memang adalah edisi spesial. Karena kita sudah kedatangan dua expert yang betul-betul tidak perlu diragukan lagi dan sudah berkarir berpuluh-puluh tahun di bidangnya masing-masing. Pada hari ini kami akan hadirkan para expert itu untuk menjelaskan dan nanti kita bisa bertanya jawab juga Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Richie Norbert Tandias selaku moderator yang akan memandu acara pada siang ini sampai nanti selesai. Nah, melalui BCA House View yang kami terbitkan di setiap bulannya, kami berharap agar kami senantiasa dapat menyajikan informasi terupdate mengenai pandangan BCA terhadap analisa ekonomi, pasar keuangan, dan juga kelas aset yang berhubungan ya dengan perkembangan ekonomi tersebut. Nah, untuk memulai acara pada hari ini, Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati, saya ingin persilakan Ibu Ugahari Yofi Chandra selaku Eksekutif Vice President Wealth Management BCA untuk membuka sekaligus menyambut ya para nasabah yang sudah hadir pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu Yofi, silakan. Terima kasih, Bro Richie. Selamat siang buat para hadirin pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu para nasabah BCA yang kami muliakan, dan yang terhormat juga teman-teman kepala kantor wilayah dan teman-teman dari cabang BCA yang setia mendampingi para nasabah di sini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya siang hari ini, dan terutama tidak lupa terima kasih, selamat siang juga buat para narasumber istimewa kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Branko dan Pak David. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Wealth Inspiration Webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, acara webinar House View ini kami hadir setiap bulan. Tujuan dari webinar House View ini adalah ingin memberikan insight buat para nasabah tercinta dalam memberikan pandangan-pandangan terhadap makroekonomi, baik secara global maupun secara Indonesia. Sehingga Bapak Ibu tentunya dapat memiliki insight dalam menentukan keputusan portfolio investasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan market secara global dan Indonesia, dan bagaimana impact-nya terhadap portfolio aset investasi Bapak Ibu, baik dalam bentuk cash, fixed income, maupun pasar saham Bapak Ibu. Bapak Ibu, webinar House View Juli 2022 ini, kita sangat spesial Bapak Ibu. Jadi judulnya aja, temanya kita Meet the Expert. Jadi pada siang hari ini, kita kehadiran tamu istimewa kita, yaitu Pak Branko Windu. Beliau adalah Senior Executive Vice President dari Treasury dan International Banking dari BCA. Jadi beliau sangat piawai sekali dalam pasar uang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa menggali lewat chat pertanyaan-pertanyaan di sini. Kita bisa mendalami ilmunya Pak Branko. Kemudian kita juga kehadiran narasumber istimewa kita satu lagi, yaitu Pak David semua. Mungkin nanti wajahnya baru terlihat ya Pak David. Jadi Pak David ini adalah Chief Economist BCA. Beliau juga sangat expert sekali dalam memaparkan kondisi ekonomi secara semuanya ya, mulai dari global sampai Indonesia. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kalau kita lihat ya, sudah lebih dari 4 bulan ini perang Rusia-Ukraina, nggak ada tanda-tandanya mulai meredah. Jadi kita juga khawatir nih, karena konflik ini meningkatkan laju inflasi yang sangat signifikan naiknya. Bahkan di US kemarin di bulan Juni ya, itu inflasinya tertinggi selama 4 dekade terakhir. Jadi udah 40 tahun terakhir ini itu 9,1%. Nah, inflasi ini terutama di bidang pangan dan energi, bahan bakar minyak, listrik, bensin, dan sebagainya.
Dan tentunya ini akan membuat The Fed juga makin agresif bagaimana mereka mau menaikkan suku bunga demi menekan laju inflasi. Sehingga kebijakan pengetatan moneter yang diambil The Fed itu sangat agresif. Kalau kita lihat saja bulan Juni kemarin mereka sudah menaikkan 0,75% lagi. Jadi totalnya selama satu semester pertama itu total kenaikan sudah 1,5%. Jadi agresifnya kebijakan pengetatan moneter oleh The Fed, tingginya inflasi, itu membuat para ekonom dan para pengamat menganggap, wah ini akan menuju ke perlambatan ekonomi di negara-negara maju. Dan tentunya itu juga akan tidak menutup kemungkinan bisa menuju ke fase resesi. Hal itu yang ditakutkan oleh market, Bapak Ibu. Nah, demikian juga negara-negara berkembang lainnya. Negara berkembang lainnya juga, negara-negara lainnya juga mulai melakukan pengetatan moneter. Mereka juga sudah mulai menaikkan suku bunganya. Tentunya semua juga dalam rangka menekan laju inflasi. Sekarang kita juga mau tahu bagaimana dengan Indonesia. Nanti kita dengerin dari Pak David Sumual dan Pak Branko. Sebenarnya di Indonesia sendiri sekarang masih kondisi oke, Bapak Ibu, karena Indonesia itu baru di tahap awal pertumbuhan. Artinya market masih bagus lah ya, masih positif. Ditambah lagi kalau kita lihat mobilitas Indonesia masih menguat, masih tetap bagus. Kalau kita lihat aja kalau Sabtu Minggu di mana-mana restoran penuh. Di tempat wisata penuh, semua penuh gitu. Jadi so far masih bagus. Ditambah lagi waktu bulan Mei kemarin indeks keyakinan konsumen, yaitu kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi di Indonesia itu adalah tertinggi sepanjang masa waktu bulan Mei. Semoga itu juga membawa dampak positif buat market Indonesia, Bapak Ibu. Jadi secara overall semuanya di Indonesia masih bagus lah buat iklim investasi. Nah, Bapak Ibu, itu hanya sekilas pemaparan sekilas high level. Nanti Bapak Ibu bisa tanya lebih detail dengan Pak Branko serta Pak David. Nah, supaya tidak berpanjang lebar lagi, kita bisa dengarkan langsung dari para narasumber ahlinya ini ya, Bapak Ibu. Oke, sebelum saya menutup greeting siang hari ini, saya mengucapkan semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan insight dalam Bapak Ibu ingin menentukan strategi portfolio investasi Bapak abis ini mau ngapain nih, di kelas aset mana yang saya harus put gitu ya dari total portfolio investasi kita. Seperti itu Bapak Ibu, dan pada akhirnya selamat mendengarkan webinar ini dan salam sehat terus buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Bu Yofi. Bapak Ibu luar biasa, tadi Bu Yofi sudah memberikan ya sedikit gambaran kira-kira apa saja yang akan kita bahas. Untuk sedikit mengingatkan kembali Bapak Ibu, sedikit short introduction ya. Yang pertama expert kita ada Pak Branko Windu. Beliau telah berpengalaman di bidang perbankan selama lebih dari 31 tahun, terutama di divisi Treasury. Beliau saat ini menjabat sebagai Senior Executive Vice President Treasury dan International Banking di Bank BCA. Nah, jadi kalau ditanya soal pengalamannya, itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Bapak Ibu, dan di dunia Treasury, nama Pak Branko Windu ini sudah sangat melegenda di Indonesia. Dan selanjutnya tidak kalah pentingnya juga, tentu saja expert kita yang kedua adalah Pak David Sumual. Saya yakin Bapak Ibu pasti sering mendengar nama Pak David Sumual di berita-berita gitu ya sebagai ekonom BCA. Karena beliau telah berpengalaman sebagai ekonom selama lebih dari 25 tahun, dan beliau saat ini menjabat sebagai Chief Economist Bank BCA. Jadi kita sambut dengan sangat baik. Terima kasih, selamat siang Pak Branko dan Pak David. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada siang ini. Boleh sharing dengan nasabah BCA ya. Mungkin Bapak Ibu, saya akan mulai dulu acara ini seperti biasa dengan tactical asset allocation. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, kita bisa perhatikan di sini untuk tactical asset allocation. Untuk money market itu memang masih neutral ratingnya. Dan yang kedua,
itu adalah fixed income. Fixed income itu sudah berubah dari yang tadinya slightly underweight menjadi neutral, baik untuk yang rupiah maupun untuk yang US dollar. Dan ini memang seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu ya, pasar obligasi ini memang masih banyak tantangan ya. Oleh karena itu yang kami ingin ingatkan di sini adalah dari slightly underweight ke neutral itu adalah untuk tenor jangka pendek dan jangka menengah. Jadi untuk yang tenor panjang itu masih belum ya Bapak Ibu, jadi masih tidak terlalu positif untuk tenor jangka panjang ya, tenor panjang. Nah kemudian untuk equity atau saham, baik itu yang rupiah maupun yang US dollar, dua-duanya ratingnya masih sama, masih slightly overweight. Nah mungkin saya akan lanjutkan sedikit lagi ke topic of the month. Jadi kalau Bapak Ibu baca berita di mana-mana berapa lama terakhir, semua pasti bicara soal resesi, terutama di Amerika. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di chart sebelah kiri, itu adalah bunga KPR 30 tahun di Amerika Bapak Ibu. Itu sudah mencapai hampir 6%. Di awal tahun angkanya hanya 3%. Jadi bisa bayangkan naiknya itu hampir 2 kali lipat. Ya baru berjalan sekitar 6 bulan 7 bulan. Nah, kalau misalnya bunga KPR naik sudah pasti berarti tabungan akan berkurang. Berarti konsumsi juga akan berkurang. Yang sebelah kanan itu adalah US gasoline price per galon, bukan per liter tapi per galon, sudah hampir menyentuh $5, sempat menyentuh $5, dan ini adalah tertinggi sepanjang masa. Bahkan gara-gara bayar bensin ini begitu mahal Bapak Ibu, approval rating daripada Presiden Joe Biden di awal tahun 43%, sekarang hanya tinggal 37%. Turun 6% dalam waktu 6 bulan, dan itu means a lot ya, sangat signifikan pergerakannya. Tapi dua data ini yang membuat para pelaku pasar dan ekonom berpikir bahwa Amerika akan segera memasuki masa resesi karena daya konsumsi akan turun. 2 tahun terakhir di masa COVID mendapat stimulus yang begitu besar, tetapi sekarang sudah selesai, stimulusnya sudah diberhentikan, dan kita kembali ke normal gitu ya, likuiditas akan kembali ditarik. Nah, dua chart ini adalah salah satu dari beberapa indikator utama yang membuat banyak ekonom dan pelaku pasar itu berpikir Amerika itu akan segera memasuki masa resesi. Nah, itu kan masalahnya tadi tentang Amerika. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi seperti ini? Gitu ya. Saya akan bertanya dulu pertama kepada Pak David. Pak David, kita sudah lihat di Amerika memang akan terjadi resesi. Inflasi begitu tinggi bahkan di seluruh dunia, dan belakangan terakhir Bank Sentral berlomba-lomba menaikkan suku bunga. Tapi sebenarnya Pak, apakah betul ini disebabkan oleh krisis Ukraina dan Rusia yang akhirnya merebak kemana-mana Pak? Perkembangannya seperti apa Pak David? Oke, Pak Ricci ya, mungkin saya tarik ke belakang dulu ya. Kita lihat memang sebagai dampak dari pandemi ini, ketika banyak negara ingin kembali merevive ekonominya, itu juga kita perhatikan mereka mulai meluncurkan stimulus ya Pak Ricci ya. Jadi stimulus ini bukan hanya dilakukan oleh negara-negara maju, tapi juga negara-negara berkembang ya. Tapi kalau dari sisi size memang negara maju sangat besar ya. Kurang lebih mereka stimulusnya bisa mencapai sekitaran $30 triliun. Amerika sendiri itu yang paling besar ya. Jadi fiskal maupun moneternya itu kurang lebih juga sekitar $6 triliun. Dan dari sisi moneternya juga kita lihat neraca dari Bank Sentral Amerika ini expand sangat besar dalam rangka mencoba mengantisipasi ya kemungkinan terburuk dari krisis yang disebabkan oleh pandemi waktu itu. Jadi memang dari sisi kebijakan moneter sangat loose, banyakkan negara di dunia, dan juga dari sisi kebijakan fiskal juga banyak negara di dunia sangat loose. Nah, berikutnya memang menjelang akhir dari pandemi ini kita lihat memang banyak negara yang sudah mulai pulih ya. Jadi banyak negara kita lihat sekarang sudah mulai bergerak lagi ekonominya, mobilitasnya mulai baik ya, termasuk juga di Indonesia. Tapi memang kita tidak menduga muncul persoalan baru, persoalan geopolitik yang muncul di Ukraina ya. Dan kita tahu konflik-konflik geopolitik ini ya, mulai dari tahun 70-an ya, ada perang di Timur Tengah, Yom Kippur dan lain-lain, sampai juga di era perang Iran-Irak tahun 80-an dan seterusnya, perang Teluk dan seterusnya, selalu mempengaruhi harga komoditas. Jadi memang erat sekali
ada premium, semacam premium harga yang muncul akibat dari konflik geopolitik yang terjadi. Dan ini kelihatan lihat memang terjadi lagi sekarang di mana kondisi geopolitik di daerah Ukraina dan Asia Tengah ini sekarang bergejolak, sehingga kita lihat harga komoditas ini kecenderungan naik ya, terutama untuk harga-harga pangan dan energi. Dan ini tentunya akan sangat berpengaruh ya terhadap negara-negara yang memang secara ekonomi itu defisit ya. Jadi lebih banyak mengimpor komoditas daripada menghasilkan atau mengekspor komoditasnya. Nah, untungnya untuk Indonesia sebenarnya kondisinya sekarang relatif, sebenarnya ini semacam blessing in disguise ya. Jadi kita ini eksportir komoditas, beberapa komoditas utama, termasuk di situ juga ada batu bara dan juga CPO ya. Dan memang kelihatannya kalau dari sisi perangnya sendiri kelihatannya akan lebih lama ya dari perkiraan ya. Ini yang kita sebut sebagai attrition war. Jadi masing-masing kelihatannya ingin melemahkan posisi lawannya. Nah, ini kelihatannya yang membuat perangnya akan mungkin lebih lama dari perkiraan. Oke, baik, menarik sekali. Jadi tadinya tahun 2022 udah diekspektasi akan menjadi tahun pemulihan, tiba-tiba baru Februari udah ada perang. Yeah. Nah, ini kita lihat kan terjadi inflasi di mana-mana, Pak David. Sampai The Fed ini harus menaikkan suku bunga begitu tinggi gitu ya, diikuti oleh central bank lainnya gitu. Nah, mungkin saya ingin bertanya juga sebenarnya kalau kita lihat baik negara maju ataupun berkembang udah pada naikin suku bunga. Tapi kita bisa lihat Indonesia ini belum ya, Pak David ya. Kira-kira menurut Pak David, apakah Bank Indonesia ini memang masih punya ruang, apa misalnya karena inflasi masih rendah atau rupiah terjaga, atau ke depannya akan seperti apa, Pak David? Apakah Bank Indonesia akan ikut juga, misalnya menaikkan suku bunga ke depannya dalam waktu dekat, Pak? Ya, kalau kita lihat memang negara-negara maju ini kecepatannya luar biasa ya, inflasinya terutama kita lihat Eropa dan Amerika Serikat. Amerika Serikat tadi Bu Yofi cerita sudah di atas 9%, ini tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Nah, mereka memang tidak ada banyakan memang minus ya, terutama negara-negara Eropa itu minus dari sisi komoditas. Memang mereka ketergantungannya sangat besar, importnya juga sangat besar untuk komoditas-komoditas energi terutama ya. Dan mereka juga mengimpornya banyak juga dari Rusia ya. Nah, untuk mereka sendiri ini memang untuk harga komoditas dan pangan ini langsung tertransmisikan ke harga domestiknya ya. Kita lihat ketika harga komoditas energi naik ya mereka langsung menaikkan harga energi mereka. Sedangkan kita sendiri memang kita masih ada semacam buffer ya. Jadi kita ada buffer untuk dari sisi fiskal kita sehingga kita tidak langsung menaikkan harga-harga energi terutama yang sekarang sudah meningkat pesat langsung ke harga domestik. Jadi masih ada semacam buffer. Contohnya untuk tahun ini kita menambah ya subsidi untuk BBM kita itu sampai 502 triliun. Jadi memang masih cukup besar. Nah, ini yang menjadi modal kita sehingga inflasi kita masih relatif lebih rendah bahkan dibandingkan negara-negara maju tadi. Jadi inflasi kita sejauh ini masih 4,35%. Bahkan untuk inflasi inti ini yang biasanya jadi acuan dari bank sentral itu masih 2,63%. Jadi sejauh ini memang bank sentral belum menaikkan, tapi mungkin dalam waktu dekat mereka mungkin bisa saja melakukan reorientasi kebijakan moneter mereka dan kemungkinan bisa saja mulai menaikkan, mengingat memang ke depan perkiraan kami ini kelihatan memang inflasi ini akan mulai merangkak naik. Sebelumnya memang di semester 1 banyak yang masih menahan kenaikan harga, ini kita juga dapat datanya dari survei. Jadi banyak tuh sektor-sektor ya masih menahan kenaikan harganya, hanya beberapa sektor tertentu seperti plastik, kemasan, kimia, chemical ya. Terus juga yang kaitan dengan perdagangan yang mulai menaikkan lebih tinggi dari harga inputnya, tapi kebanyakan yang lain masih menahan. Tapi di lebaran ini, setelah lebaran ini harganya mulai meningkat ya. Jadi bukan hanya sektor-sektor yang saya sebut tadi, harga bahan pangan juga mulai meningkat. Dan ini tentu menjadi perhatian dari otoritas moneter juga. Jadi kemungkinannya mungkin kita akan melihat kebijakan moneter yang lebih ketat ya ke depannya. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak David. Tadi Pak David katakan
di luar negeri inflasi jauh lebih tinggi, di Indonesia malah terkendali gitu ya Pak dalam negeri. Ini sepenglihatan saya Pak, kayaknya hampir nggak pernah terjadi ya Pak ya. Biasanya kalau inflasi kayak negara berkembang itu pasti kena. Biasanya mata uangnya kena, inflasinya biasanya kena. Dan memang saya rasa kita perlu mengapresiasi pemerintah juga Pak ya, karena di tengah inflasi ini ternyata tadi Pak David katakan pemerintah bisa menjaga. Tadi Pak David ada katakan subsidi BBM itu dinaikkan menjadi 500 triliun. Nah, figur yang awal seingat saya APBN-nya hanya 150 triliun, sekarang menjadi 500 triliun. Pertanyaan saya simpel Pak, sebagai orang Indonesia. Kita kan biasanya APBN selalu pasti defisit. Tapi kalau pemerintah bisa memberikan subsidi, apakah pemerintah harus ngutang lagi? Atau sebenarnya nggak perlu karena uangnya cukup. Tapi biasanya uang nggak cukup APBN. Kira-kira seperti apa Pak David? Ya, kita biasanya memang Indonesia ini masih defisit ya. Defisit kita tuh biasanya dibatasi tidak boleh lebih dari 3% PDB sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi memang semasa pandemi ini kita mengubah undang-undang lewat Perpu dan kita dibolehkan untuk di atas 3% PDB. Ya. Jadi contohnya sampai tahun ini kita masih ada keleluasaan, kelonggaran untuk bisa mendapatkan defisit lebih dari 3%. Perkiraannya untuk tahun ini mungkin akan di atas 4% PDB. Ya. Tapi ke depan di 2023 pemerintah itu memang sesuai dengan undang-undang tadi akan kembali lagi ke 3% PDB. Artinya memang harus ada kembali pengetatan ya dari sisi fiskal pemerintah sehingga kembali ke 3%. Jadi kenapa tahun ini kita bisa memberikan belanja untuk subsidi sedemikian besar karena memang kita longgarkan. Itu satu. Yang kedua memang dari sisi trade surplus kita ini luar biasa ya. Kita sudah 26 bulan, tadi baru saja diumumkan oleh BPS, kita kembali surplus $5 billion. Jadi memang ini menjadi blessing in disguise juga karena pemerintah pendapatan non-pajaknya juga meningkat. Jadi perkiraan pemerintah mungkin tadinya defisit anggarannya bisa 4,5%, tahun ini mungkin bisa lebih rendah ya. Bisa mengarah mungkin 4% bahkan lebih rendah lagi. Karena memang pendapatan non-pajaknya juga luar biasa ya. Selain itu juga pendapatan pajaknya juga kan kita perhatikan mulai meningkat ya karena ekonomi domestik kita mulai recover sebenarnya. Jadi seiring dengan PPKM-nya juga mulai dilonggarkan, mobilitas makin baik, confidence masyarakatnya juga semakin baik. Ini artinya juga kita lihat perekonomian sebenarnya mulai membaik sehingga pajak juga penerimaannya meningkat. Oke, menarik sekali. Berarti tadi seperti yang kita lihat di chart, ternyata year to date bulan Mei, ternyata APBN ini surplus ya Pak ya. Padahal selama 10 tahun bisa dikatakan ya memang kita selalu defisit. Itu yang menjadi alasan kenapa pemerintah bisa memberikan subsidi. Berarti pada kesimpulannya pemerintah sebenarnya dengan memberikan subsidi tidak perlu menambah hutang ya Pak ya. Karena memang masih surplus ya posisinya ya. Kalau untuk bulan Mei, tapi kalau sepanjang tahun kemungkinan masih akan defisit. Jadi kita akan anggarannya itu masih akan defisit tadi mengarah ke sekitaran 4% PDB lah. Tapi memang tadi ya karena penerimaan pajak dan memang biasanya di semester 1 itu belanja pemerintah itu belum agresif. Jadi penyaluran dana ke daerah terutama ya itu juga masih belum optimal. Namun di semester 2 biasanya belanjanya yang akan lebih agresif sehingga itu defisitnya nanti akan mulai naik lagi. Tetapi mungkin kalau untuk menambah hutang mungkin belum perlu ya Pak ya. Karena memang tadi penerimaan pajak bisa dikatakan kalau hutang sih kelihatannya masih karena kan kita defisit ya. Jadi, tapi maksud saya apakah akan ditambah dari yang awalnya? Enggak ya. Jadi sejauh ini masih sesuai target pemerintah, sesuai dengan apa yang ditargetkan kurang lebih masih sekitar 4%-an. Berarti walaupun ada spending lebih, tetapi pemerintah nggak perlu menambah hutang lebih daripada yang pertama. Betul. Baik. Sangat menarik Pak David. Kayaknya biasanya Indonesia jarang ya Pak ya bisa seperti ini ya. Bisa dengan inflasi kemudian bisa dilawan dengan baik. Karena kalau kita isi bensin, kita bisa lihat yang satu Pertamina versus yang luar. Perbedaannya bisa 5.000 perak ya dengan yang sama, oktan yang sama gitu ya. Itu luar biasa. Nah jadi harapannya bisa menjaga inflasi juga. Nah Pak David, kita tahu di BCA ada namanya BCA Big Data Pak. Nah ini timnya Pak David juga yang banyak sering sekali mengolah.
Boleh diceritakan nggak Pak, kalau dilihat dari big data BCA, data transaksi baik itu belanja dan sebagainya gitu ya, dan juga tentu saja ada indeks belanja dan indeks bisnis gitu ya atau penjual, itu kira-kira sekarang seperti apa Pak? Apakah udah lebih tinggi dari sebelum pandemi atau masih di bawah atau seperti apa Pak David? Ya, baik untuk dari sisi bisnis kita sebut intrabis ya, ini dari sekitar hampir 60 ribuan entitas usaha yang ada di BCA, kita coba lihat kinerjanya, cash flow mereka seperti apa ya. Itu menunjukkan kenaikan yang cukup baik ya, kurang lebih sekitar 20-30%, begitu apalagi untuk belanja. Jadi belanja ini kita cover dari channel-channel EDC kita, VA kita dan lain-lain, kita pantau juga bagaimana perilaku belanja dari konsumen lewat big data. Nah, ini memang menunjukkan kurang lebih dua-duanya itu antara 30-40% kenaikannya ya. Jadi memang ini seiring dengan tadi ya, karena memang ekonomi kita itu memang ekonomi ekonomi kita itu lebih digerakkan oleh sektor domestik. Sektor konsumsinya itu kurang lebih sekitar 56% ya dari total perekonomian. Jadi kalau ada pembatasan seperti kita lihat di grafik itu di 2020 jatuh ya. Kurang lebih sekitar 30-40%. Nah, itu memang akibat pembatasan restriksi ya. Begitu juga di Agustus kuartal 3 ya 2021 tuh dia sempat jatuh cukup dalam. Lalu di awal tahun ini sekitaran bulan Februari waktu itu ada pengetatan ya. Tapi once itu mulai dilonggarkan, itu biasanya langsung kita lihat dampaknya ke big data itu positif. Dan ini angkanya kalau kita lihat di berbagai sektor juga sama ceritanya ya. Bahkan kalau kita lihat untuk beberapa sektor yang tadi sangat terpuruk, seperti misalnya yang kaitan dengan pariwisata ya, terus angkutan ya, itu kan sangat terpuruk semasa PSBB tahun 2020. Nah, ini angkanya kalau kita lihat sudah sama dengan angka awal 2020. Jadi artinya walaupun belum lebih tinggi ya, kalau yang sektor-sektor lain itu sudah lebih tinggi dari 2020 ya. Jadi memang bahkan untuk yang seperti wisata, hotel itu juga udah mulai pulih ya. Apalagi kalau kita bicara komoditas seperti CPO, batu bara itu memang sudah di atas tren ya. Jadi memang udah pulih lebih tinggi dibandingkan pra-pandemi ya, trennya ya. Begitu juga yang kaitan dengan manufacture, chemical. Baru-baru ini juga saya ada menarik ya, saya ketemu dengan nasabah-nasabah kita, pedagang di Tanah Abang ya. Saya ngobrol dengan mereka, mereka cerita ini aneh Pak katanya, karena biasanya itu kalau setelah Lebaran penjualan itu dropnya itu cukup dalam setelah Lebaran, tapi ini masih stay naik katanya. Jadi dalam minggu-minggu terakhir ini setelah Lebaran masih naik. Dan saya lihat di hotel tempat kita adakan gathering itu juga penuh ya. Jadi artinya memang kita lihat di situ banyak orang-orang dari daerah ya. Jadi memang kita lihat pengaruh dari komoditas ini juga cukup positif ya. Tapi saya ini bicara di semester 1, mungkin ceritanya nanti bisa berbeda, kita nanti bisa bahas di semester 2 seperti apa gitu ya. Oke, sangat menarik Pak. Karena betul banget biasanya habis Lebaran Tanah Abang biasa agak sepi. Tapi kebetulan saya ke kantor lewat Tanah Abang dan tambah macet Pak yang ada gitu ya. Kadang bingung juga gitu ya. Tetapi itu realitanya Bapak Ibu, dan menarik sekali tadi dari data-data ternyata menunjukkan baik belanja maupun bisnis dua-duanya naik ya. Bahkan sektor yang tidak terpukul keras justru malah udah melampaui masa pandemi. Wah, artinya ini sebenarnya Indonesia ini masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ya. Kalau gitu Pak, bisa nggak, saya pengen tanya terakhir pendapat Bapak sebelum abis ini kita ke Pak Branko dulu. Di Amerika kan takut resesi Pak. Di Indonesia kita perlu takut nggak sih resesi akan datang dalam waktu dekat? Ya, kembali saya katakan tadi kita ada blessing in disguise dari kenyataan memang dunianya bergejolak, harga komoditas naik, tapi kita diuntungkan. Tahun 70-an juga kondisinya sama tuh, dunia stagflasi, kita ekonominya cukup baik, waktu itu tumbuh bahkan di sekitaran 7%-an bahkan waktu itu ya. Waktu 2010-14 kita tumbuh 5,8%-an tahun 2010 ya sampai 2014, waktu itu era boom komoditas juga. Nah, kali ini juga kita lihat sejak tahun lalu sampai semester 1 ini paling tidak kita lihat juga pertumbuhan kita paling tidak lumayan gitu ya. Sudah recover setelah pandemi,
Tapi memang ada percepatan yang kenaikan suku bunga di banyak negara maju ini juga pasti akan mempengaruhi ekonomi global ya. Dan banyak memang kita lihat dari berbagai data itu ada indikasi kemungkinan resesi di negara-negara maju terutama ya. Nowcast GDP Amerika contohnya sekarang sudah minus. Artinya memang kemungkinan memang ekonomi Amerika tahun depan akan masuk resesi. Lalu juga dari yield curve tadi juga sudah ditampilkan, dari kurva imbal hasil itu sekarang sudah inverted. Artinya imbal hasil yang jangka panjang itu sudah lebih rendah dari yang jangka pendek. Nah ini biasanya sinyal juga indikasi kemungkinan resesi. Nah untuk Indonesia sendiri pastinya akan terpengaruh ya, terutama untuk harga komoditas sekarang kita lihat sudah mulai melambat. Tapi untuk beberapa komoditas andalan kita, terutama batu bara itu masih cukup tinggi. Jadi memang kekhawatiran akan perang ini membuat banyak negara itu masih memburu batu bara ya, terutama negara-negara Eropa kita lihat itu khawatir memang mereka mungkin sekarang ketergantungannya sangat besar untuk gas dari Rusia. Dan saya dengar dari banyak produsen-produsen batu bara kita ya, itu mengatakan bahwa ini belum pernah nih ada order batu bara dari Eropa katanya. Jadi negara seperti Jerman, Belanda ini dulunya nggak pernah nih katanya. Nah ini mulai order batu bara kita dan harganya masih sangat tinggi. Wow. Jadi secara terms of trade kita itu sekarang posisinya itu diuntungkan sebenarnya. Jadi barang-barang yang kita ekspor itu seperti batu bara, tadi kita bicara CPO, itu kenaikan harganya lebih tinggi daripada barang-barang yang kita impor, termasuk tadi BBM. Jadi saya melihat walaupun nanti mungkin di semester 2 akan sedikit melambat, tapi chance kita untuk masuk ke resesi, Indonesia masuk ke resesi sangat kecil. Jadi kalau kita lihat, saya hitung-hitung dalam probability-nya tuh kurang dari 5% lah. Tapi kalau negara-negara lain mungkin sudah lebih, terutama negara maju kemungkinan sudah ada lebih dari 50% mungkin tahun depan masuk resesi. Baik, terima kasih Pak David. Bapak Ibu menarik sekali ya. Di tengah resesi, kalau zaman dulu kita pikir, ya Indonesia pasti kena biasanya. Tetapi kali ini justru tadi Pak David katakan ada blessing in disguise. Ya jadi karena kenaikan harga komoditas, kita malah diuntungkan karena memang kita adalah commodity based economy. Nah kita akan masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu selanjutnya. Saya persilahkan, saya ingin sapa dulu kepada Pak Branko. Selamat siang Pak Branko, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Ricci, terima kasih. Selamat siang semua nasabah BCA. Terima kasih Pak Branko, hari ini sudah hadir bersama kami membagikan sharing ya. Tadi Pak David sudah banyak cerita tentang makroekonomi. Sekarang saya ingin masuk lebih detail nih Pak ke money market ya dan juga fixed income. Dan tentu saja currency. Kita lihat US dollar index sudah di 108 lebih dan ini adalah titik tertinggi selama 20 tahun terakhir Pak. Nah, ini karena memang ya The Fed katanya akan menaikkan suku bunga gitu ya. Nanti di bulan ini mungkin naik 0,75 atau 1%. Pertanyaan saya Pak, rupiah ini biasanya kalau dolar lagi menguat seperti ini, biasanya rupiah itu hampir pasti melemah gitu ya Pak ya. Itu realitanya. Tetapi kali ini rupiah tuh bisa dikatakan sangat kuat. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Pak Branko, dengan The Fed menaikkan suku bunga nanti secara agresif, apakah rupiah bisa tetap stabil, tetap kuat, atau memang rupiah nanti bisa juga melemah secara signifikan? Silakan Pak Branko. Oke, baik. Terima kasih Pak Ricci. Ini memang pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan di pasar ya. Rupiah ini kalau melihat tahun 2013 gitu ya melemahnya sampai 26%. Apakah tahun ini dalam situasi yang sama di mana ada tapering ya dan di mana ada tightening dari US monetary policy, apakah rupiah terus semata-mata juga akan ikut terkena imbasnya. Nah, ini memang menarik gitu ya, karena kalau dilihat terkena imbasnya, ya terkena juga. Kita year to date rupiah ini udah melemah sekitar 5%. Nah, tetapi kalau kita bikin komparasi dengan negara-negara lain, nah ini di Asia ini yang lebih kuat dari rupiah ini hanya Singapura dolar gitu. Sangat limited, Hong Kong dolar juga ya, sangat limited negara-negara yang mata uangnya itu bisa lebih kuat dari
rupiah. Nah, apakah hanya rupiah? Jawabannya tentu tidak. Tapi juga negara-negara yang background-nya adalah negara-negara berbasis komoditas. Ya, di mana rupiah ini kita ini beruntung gitu. Jadi kebetulan komoditas-komoditas yang kita punya memang harganya semua pada naik. Jadi kalau kita lihat antara demand dan supply sehari-hari dari nasabah yang beli dan nasabah yang jual dolar kita di BCA sendiri nih, itu selama berbulan-bulan ini memang lebih banyak yang jual gitu daripada yang beli. Nah, situasi memang sudah mulai berbalik, terutama pada saat demand terhadap dolar di Indonesia ini secara siklus selalu tinggi, yaitu menjelang Lebaran. Nah, pada saat itu memang kita lihat permintaan akan dolar lebih besar gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi, kita lihat memang rupiah juga ikutan melemah gitu. Tetapi kalau kita lihat secara overall, nah ini memang berdampak, tetapi tidak berdampak seperti di tahun 2013 dan juga tidak berdampak sebesar dampaknya terhadap negara-negara lain. Kita ambil contoh misalnya yen. Kita sekarang kalau misalnya beli yen terhadap rupiah awal tahun sama sekarang ya lebih murah sekarang gitu. Karena rupiahnya menguat, yennya melemahnya luar biasa banyak. Gitu. Euro malah udah at par sama US. Gitu ya. Jadi semua ini terjadi satu karena memang tadi udah disebut sama Pak David, memang US ini menaikkan suku bunganya ini cepat dan rapid ya. Jadi kayak mitrailleur itu nembaknya tuh kelihatannya bakalan cepat dan besarannya juga nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau US sih memang biasa kalau mereka melakukan policy action itu cepat sekali gitu ya, nggak pakai nunggu-nunggu, nggak pakai lama, dia langsung bergerak cepat. Nah, kalau Pak Ricci ingat itu awal-awal itu kan the Fed itu kan sekitar 0 ya, 0 sampai setengah gitu ya. Sekarang kita lihat the Fed sudah naik sampai 1,5. Nah, terus kalau kita lihat juga rupiah dari awal tahun 7 days reverse repo policy rate-nya BI adalah 3,5 sampai sekarang juga 3,5 gitu. Jadi apa yang terjadi? Interest rate diferensialnya itu sering antara rupiah dengan US dollar. Jadi kalau tadinya 1,5, tadinya 0, jaraknya ke Indonesia berapa? 3,5. Sekarang udah 1,5, jadi udah tinggal 2. Nanti kalau ada kenaikan lagi, misalnya 75 atau 100% basis atau 1%, itu berarti dari 1,5 ke 2,5. Jadi tambah dekat tinggal 1. Nah, question apakah ini memadai untuk melihat spread antara rupiah dengan dolar yang hanya 1%. Atau kalau sekarang 2% gitu ya, kalau yang tadinya 3,5%. Nah, buat sebagian ini is too close for comfort. Jadi kita lihat memang ada sebagian yang melihat ini rupiah mungkin belum aja gitu. Jadi di kemudian hari mungkin rupiah akan juga terkena dampak inflasi dan rupiah juga akan melakukan penyesuaian. Nah, kalau kita lihat memang sekarang ini ekspektasi kalau di pasar itu sampai akhir tahun sekitar 1% gitu loh, Pak Ricci. Naiknya jadi dari 3,5 ke 4,5. Ini juga dicerminkan di pricing dari bonds misalnya ya. Untuk yang 1 tahun itu sekitar 4,5% kira-kira gitu, Pak Ricci. Oke, menarik sekali Pak Branko. Pemaparannya sangat bagus sekali. Tadi sedikit intermezzo Pak, ini berarti bagi nasabah yang mau liburan ke Jepang menarik ya Pak ya? Yennya tadi di awal tahun lebih mahal, sekarang malah lebih murah gitu ya. Masalahnya cuma satu nih Pak Ricci, ya. Belum dibuka visa untuk turis. Dan ya kemarin memang ada situasi politik juga ya Pak ya, Pak Shinzo Abe juga tertembak, jadi kelihatannya memang stabilitas juga sangat challenging untuk Jepang ya Pak, makanya yennya turunnya cukup signifikan, kira-kira gitu ya Pak.
Nah, kalau yen Pak Ricci memang itu ada masalah struktural di mana memang kita lihat central bank-nya itu kekeh menjaga yield curve untuk yang 10 tahun itu dia nggak mau naik lebih dari setengah. Oke. Jadi currency-nya suffernya memang luar biasa ya. Kita terakhir ngelihat yen di 137 itu mungkin waktu saya masih kuliah gitu kali ya Pak ya. Jadi sudah lama Oke, udah sekali lama ya Pak. yen itu nggak pernah sampai ke level itu. Nah ini memang kenapa? Karena obligasinya itu dijagain supaya dia nggak lebih dari setengah gitu yieldnya. Dia memang Jepang ini takut kalau yieldnya ini nggak terkontrol nanti berpengaruh negatif terhadap ekonominya. Jadi dijaga. Nah sementara something gotta give kan. Nah dalam hal ini memang yennya yang akan yennya melemah, which is sebenarnya memang Jepang sebenarnya suka gitu kalau currency dia tuh lemah karena dia basis ekspor kan. Jadi serves them very well sih so far gitu ya. Dari sekali tepok dapat 2 gitu. Iya. Jadi tadi memang sengaja yield obligasi dijaga rendah, sedangkan karena Amerika naik, jadi yen-nya melemah. Tetapi malah bagus ya, karena mereka eksportir. Berarti barang Jepang jadi lebih murah gitu ya, Pak Branko ya? Betul Pak. Baik. Menarik dan sekali. itu bahayanya jadi perang ini juga, jadi perang apa namanya? Currency war. Karena kalau misalnya Jepang currency-nya lemah, China nggak mau dong, ya kan? Korea juga nggak mau dong, ya kan? Taiwan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya China melemah, kan kawasan di daerah kita juga nggak mau dong, ya. Bisa jadi currency war. Itu salah satu dampak negatif yang mesti diwaspadai, gitu ya, kira-kira. Oke, ini saya kan langsung lanjut sambungkan ke rupiah, Pak. Memang sampai saat ini rupiah bisa dikatakan sangat stabil ya. Secara year to date hanya melemah 5%, padahal dolarnya itu menguat, US dollar index itu hampir 15% menguatnya. Betul. Nah, pertanyaan saya dengan, ya kalau sekarang kan mungkin Bank Indonesia belum perlu menaikkan suku bunga. Artinya ke depannya itu Bank Indonesia menaikkan suku bunga, apakah lebih karena inflasi naik, atau karena tadi Pak, kalau ada potensi currency war, maka Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga lebih banyak? Oke, ada beberapa hal nih Pak Ricci, sebenarnya tadi juga sebagian udah di-mention sama Pak David. Jadi yang nomor 1, inflation. Inflation ini nih memang bahaya ya. Jadi dia akan creep up. Biarpun tadi kita udah jaga misalnya dari sisi energi melalui subsidi, which is very good ya, karena kita juga nggak mau ada masalah-masalah sosial ya. Jadi sebaiknya memang inflasi itu naiknya bertahap gitu ya. Dan ini sudah dijaga baik sekali, tetapi kita kelihatannya kan tetap bukan hanya masalah dari energi, tapi ada juga misalnya dari food ya kan. Dari makanan lah, kan kita kan bukan wheat base, kita kan rice base ya, tapi kelompok makanan pokok pasti akan under pressure, biarpun pressure-nya datangnya kali ini dari wheat gitu ya. Itu kan akan berdampak ke yang lain-lain juga dan akan berdampak ke kita. Secara nggak langsung inflasi akan creep up dari situ. Karena misalnya tadi wheat naik, jagung untuk pakan ternak jadi naik, harga ayam naik. Nah, itu kita bisa lihat di Singapura ya, untuk chicken rice itu kan dari $3 sekarang mungkin udah di atas 10 ya. Jadi memang itu faktor supply dari Malaysia-nya berkurang, tetapi something like that can happen gitu di kita juga. Jadi dari faktor inflasi. Kedua, kalau kita lihat bunga yang nggak naik tadi, interest rate differential ini juga akan akan mengganggu dari sisi investasi ya, karena rating sebagai negara juga kan nggak sama dengan Amerika. Biarpun Amerika inflasinya tinggi, bunga dia lebih rendah, bunga dia naik, nggak berarti kita nggak bisa akan terhindar dari inflasi. Jadi di tahun ini mungkin aman, gimana tahun depan yang menjadi kekhawatiran adalah future expected inflation.
Nah, yang ketiga kabar baiknya nih buat Bapak Ibu nasabah BCA yang punya exposure terhadap US dollar. Nah, kabar baiknya kali ini adalah cost of hedging itu turun luar biasa. Ya, kalau dulu cost of hedging itu bisa 4%, ya premi forward itu bisa 4%, bisa 5%. Sekarang di sekitar 1%. Jadi untuk mereka yang punya exposure, seperti sebelumnya juga kita advise untuk dilakukan hedging gitu. Karena kebetulan memang cost of hedging-nya juga lagi murah gitu. Nah, apakah rupiah akan under pressure terus? Tentunya ya bisa iya, bisa tidak. Apakah dia bisa melemah jauh sekali? Tadi selama harga komoditas ya masih tinggi, ya kemungkinannya masih kecil. Tetapi karena cost of hedging ya, forward premi itu adalah interest rate differential, dan interest rate differential ini sekarang semakin tightening, semakin menyusut. Nah, cost of hedging-nya menjadi menjadi murah. Jadi Bapak Ibu yang ada exposure sekarang dengan harga yang bagus gitu ya, sebagian dari exposure-nya bisa di hedge untuk menjaga kalau sampai ada gejolak di mata uang. Nah, gejolak di mata uang rupiah ini biasanya adalah event risk, dan ini memang biasanya ditunggu-tunggu nih sama investor finansial asing. Jadi pas rupiah melemah, nah pada saat itu mereka akan masuk. Gitu. Jadi biasanya melemahnya juga nggak terlalu lama. Ya, karena investor asing masuk, pada saat itu mereka beli obligasi atau mereka beli saham. Nah, rupiahnya menguat, mereka udah dapat keuntungan lagi dari mata uang. Biasanya sih gitu ya kalau kita lihat yang lepas, bahkan di 2013 pun gitu ya. Dia tembus lewat 10.000 sampai ke 12.000 high-nya, habis itu settle-nya di 11 ribuan. Karena apa? Karena dari offshore itu pada masuk lagi untuk mengambil opportunity dari pelemahan currency gitu. Baik, menarik sekali Pak Branko. Dari tadi kita sudah bicara banyak tentang currency, tentang suku bunga Pak. Selanjutnya tentu saja banyak sekali nasabah BCA yang penasaran tentang investasi obligasinya. Baik itu yang US dollar, yaitu Indon, ataupun yang FR. Nah, yield Indon ini sudah mencapai tertinggi selama 4 tahun terakhir ya, jika dibandingkan dengan tahun 2018 itu memang sudah cukup tinggi. Nah, apakah yield-nya ini sekarang kan stabil Pak, tapi apakah masih bisa naik lagi? Mengingat tadi Amerika masih akan menaikkan suku bunga. Nah, pertanyaan yang sama berlaku juga saya ingin tanyakan untuk yang FR Pak. Jadi untuk yang Indon seperti apa, yang FR nanti seperti apa dampaknya dari tadi kenaikan suku bunga The Fed yang agresif? Oke, baik Pak Ricci, ini pertanyaan yang bagus sekali. Untuk Indonesia government bonds, ini sama yang Indon Pak, ini memang sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari USD 10 tahun. Ya. Jadi kalau yang quote-unquote risk-free rate-nya naik, automatically yang yang riskier juga pasti akan ikut naik gitu ya. Apalagi kalau ini dollar to dollar gitu. Kita lihat misalnya US Treasury naik sampai ke di atas 3 waktu kemarin, ya Indonnya juga ikutan naik. Spreadnya antara Indon dengan Indon 10 dengan USD 10 itu however sempat shrinking ya, sempat tightening ya. Nah, sekarang ini udah mulai melebar lagi gitu ya. Jadi untuk menjawab ini on relative value basis ya, ini kita lihat berarti Indon akan ngikutin USD. Kalau USD-nya nanti naik, dia pasti ikutan naik. Kira-kira gitu. Nah, naiknya itu apakah spread-nya itu apakah akan tetap? Nah, kalau dalam kasus yang ada sekarang, eventually dia akan widening lagi. Jadi kembali ke averages dia yang lama gitu ya. Waktu zamannya COVID itu sempat sampai tight ya, sampai tight itu kenapa? Karena memang US-nya sendiri rendah sekali gitu.
Jadi untuk Indonesia waktu itu demand memang besar, sehingga antara USD dengan Indon 10 itu memang spread-nya tightening. Nah, sekarang udah melebar lagi. Itu kalau nggak salah dari 1,2 sekarang udah di level 1,6 spread-nya. Nah, untuk Sun tapi poinnya gini. Sekarang harga yang ada di US Treasury, ya, therefore juga yang ada di Indon sudah mencerminkan ekspektasi US Fed Fund Rate itu antara 3 sampai 3,5. Jadi sebenarnya dia udah price in gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada kemungkinan Fed Fund Rate-nya itu di atas 3,5 atau dia sampai 4, ya USD 10 tahunnya juga pasti akan bergerak ke level yang di atas yang ada sekarang. Sekarang udah di 2,9-an ya, tadinya sampai 3,1 ya kalau nggak salah. 3,4 ya, sampai 3,4. Jadi kalau nanti dirasa 3,5 itu masih kurang sehingga Fed Fund itu harus naik sampai 4 karena inflasinya di 9,1, nanti nggak tambah turun tapi misalnya dia naik ke 10,1, nah itu pasti akan bergerak lagi gitu. Nah, waktu dia bergerak, Indon akan bergerak, Sun 10 tahun juga akan bergerak. Oke. Tapi kalau misalnya enggak, ini udah sampai sini, ini semua udah di diskon, maksudnya sudah diekspektasikan, sudah diperhitungkan, dia sampai 3,5. Ya, 3 sampai 3,5 kenaikan the Fed. Nah, yang kita tahu the Fed ini pengen naik cepat ke teritori netral. Jadi maksudnya netral itu dia enggak mengganggu pertumbuhan ekonomi, tapi dia bisa menghentikan inflasi. Nah, levelnya tadinya sih sebenarnya perhitungannya itu di 2,6 gitu. Jadi cepat-cepat sampai ke 2,6 itu target utama dari the Fed. Sekarang baru 1,5. Nah, habis dari 2,6 itu karena sekarang relatif lebih tinggi lagi diperkirakan diperlukan paling nggak 0,5 sampai 1% lagi dari netral itu tadi. Nah, netralnya itu di 2,5. Jadi sekarang 1,5, at least 1% dia mau naikin. Nah, itu makanya ada spekulasi di akhir bulan ini karena kemarin inflasi sampai ke 9,1, ini naiknya enggak cuma 0,5 atau 75, naiknya 1 langsung ke teritori netral supaya bisa berdampak ke demand ya. Jadi kalau kita lihat tadinya ini masalah inflasi lebih didominasi faktor supply, ya dengan begitu murahnya moneter ya, kita lihat bunga, easy money, bahkan BLT ya, bantuan langsung tunai di Amerika itu juga sudah disebar. Nah, itu menciptakan demand yang luar biasa juga gitu. Sehingga itu juga menciptakan kecenderungan inflasi untuk naik. Nah, itu nggak bisa the Fed yang masih menahan demand juga dengan menaikkan suku bunga yang mungkin lebih agresif, yang kalau kita lihat sebenarnya mereka juga nggak mau gitu loh. Jadi kelihatannya the Fed ini diseret-seret terpaksa menaikkan gitu. Yang maksa siapa? Pasar. Gitu. Jadi kelihatannya the Fed ini dipaksa sama pasar untuk cepat naik. Nah, kalau kita lihat policy action-nya the Fed gimana ya, terakhir 75 gitu. Ya, cuman kita lihat retorisnya ini memang luar biasa ya. Jadi setiap ada kesempatan mereka genderang perangnya ini dimainkan gitu ya oleh setiap Fed presiden ya. Sehingga market ini digiring ke arah ngelihat bahwa udah basically kamu jangan belanja deh gitu. Nah, itu terus oleh pasar diinterpretasikan, oke, ini nggak ada pilihan,
tapi ini akan hard landing. Jadi nggak ada soft landing nih, bakalan hard landing, ekonomi akan mendarat darurat gitu. Kenapa? Karena bunganya akan dinaikkan tinggi sama taperingnya juga gitu. Kalau dulu dia beli bond, sekarang bond udah berhenti. Nah begitu mature juga dia nggak ganti lagi. Jadi lebih akan ditarik lagi, balance sheet-nya akan berkurang. Nah itu juga mungkin akan berdampak lagi ke tightening ya. Jadi akan tight dan bunga mahal, bunga tinggi. Terpaksa kelihatannya. Jadi the Fed ini juga nggak ingin ekonomi sebenarnya untuk tank gitu, untuk hancur, dia sebenarnya nggak mau gitu, tapi kelihatannya terpaksa karena inflasinya keras kepala nih, nggak mau berkompromi untuk turun, jadi terpaksa dia harus baik tightening maupun bunga dinaikin, dan itu bisa berdampak resesi. Nah Fed nggak ngelihat gitu, tetapi market ngelihatnya gitu. Buktinya apa? Tadi yang sempat di-mention oleh Pak David adalah yield dari 2 tahun itu jadi lebih tinggi daripada 10 tahun kalau sekarang. Gitu ya. Jadi market memperkirakan, wah ini bisa ada resesi. Jadi Pak, pada kesimpulannya tadi kalau Indon kan akan langsung mengikuti US Treasury ya. Artinya kalau yieldnya naik atau harga turun, berarti Indon juga akan langsung naik. Betul. Tapi kalau FR itu mungkin berbeda kali ya Pak ya. Menurut Pak Branko seperti apa? Biasanya kan harusnya FR yieldnya juga ikut naik. Tapi kalau kita perhatikan belakangan, FR itu yieldnya nggak banyak naik, malah bahkan sempat turun. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit Pak soal demand supply, mekanisme yang ada sekarang. Ya mungkin proporsi asing dengan domestik gitu Pak, yang mungkin beda dengan dulunya. Oke. Ya benar. Basically kalau US naik, yang lain ikut keseret gitu. Bedanya ini adalah long term interest rate, sementara yang BI adalah policy action, itu adalah policy rate adalah itu yang short term. Jadi kalau yang long term semua udah adjust, mereka sudah memperkirakan bunga akan naik di kemudian hari, sudah terrefleksi di harga hari ini. Nah, akibatnya mereka yang kelebihan likuiditas, dalam hal ini dunia perbankan, mereka berani masuk lagi. Bukan hanya perbankan, tapi kita lihat asuransi juga masuk, Dapen juga masuk. Gitu ya. Mereka mulai belanja untuk seri-seri 10 ke bawah. Banyak. Dan kita ngomong size ya. Kalau seri di atas 10, ada yang beli nggak Pak? Ada, tapi size-nya kalah sama yang 10 ke bawah. Gitu. Kalau ada yang beli, harus ada yang jual. Yang jualan siapa? Asing. Kebanyakan asing yang jualan. Oke, mau tenor pendek, panjang, menengah, yang jualan itu asing. Oke. Kenapa mereka jualan? Ya mungkin mereka ekspektasi jual untuk beli lagi. Gitu. Oke. Jadi bukannya dia nggak senang Indonesia, dia tetap senang Indonesia, tapi dia reflation ya, jadi dia berharap dia jual untuk bisa dibeli di harga yang lebih tinggi lagi. Apakah mereka benar? Ya, only time will tell ya. Kita lihat aja. Tetapi yang beli siapa? Yang beli adalah lokal itu adalah banks, insurance, ini yang institution ya Bapak Ibu. Jadi banks, insurance, sama Dapen ini beli semua. Consumer gimana beli? Beli. Tapi size-nya itu masih relatively lebih kecil dibandingkan dengan institusi. Dan itu wajar. Nah, kalau kita melihat asing jualan terus, sekarang komposisi asing sekitar 15-16%, Bapak Ibu. Yang pada masa jaya-jayanya itu 39-40%. Jadi dalam 2-3 tahun terakhir ini mereka memang keluar terus. Nah, kenapa mereka keluar? Ya tadi, mungkin mereka mau beli di harga yang lebih bagus lagi nantinya. Atau alternatif mereka punya gitu. Mereka pergi misalnya ke Brazil atau Meksiko, ya
memang mereka dapat imbal hasil yang lebih tinggi sih. Jadi kalau yang tadinya dari Amerika ke Indonesia, mungkin sekarang dia dari Amerika ke Meksiko atau ke Brazil gitu. Mungkin dia nggak ke Indonesia. Terus yang ke Indonesia siapa? Yang Asia kebanyakan. Kalau dulu Eropa juga ada, sekarang mungkin Eropa masih belum ada. Mungkin dia kalau berani ya pergi ke Turki atau ke Afrika Selatan yang memberikan imbal hasil similar. Jadi relative value basisnya nih kalau Indonesia siapa namanya Afrika Selatan atau Turki. Cuman ini kan berantakan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak mengendorse Bapak Ibu ke sana loh, karena Turki ini terus terang berantakan, Brazil juga berantakan, Meksiko juga mesti dipelajari dulu ya kalau mau ke sana Bapak Ibu, karena situasi pasti yang Bapak Ibu lebih kenal dan lebih aman itu ada di Indonesia. Gitu. Kalau Indonesia saya endorse, please invest di Indonesia. Sementara ini di luar negeri ini masih banyak yang berantakan, terutama karena itu tadi perang antara Rusia dan Ukraina ini bikin goyang banyak fundamental dari negara-negara yang tadinya nggak masalah jadi bermasalah. Mungkin gitu Pak Ricci. Oke, terima kasih banyak Pak Branko atas pemaparannya. Jadi pada intinya memang karena dari domestik demand-nya itu sangat kuat sehingga walaupun asing keluar, pasar EVR tetap terjaga ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Branko untuk pemaparannya. Izinkan saya Bapak Ibu untuk sedikit melanjutkan tentang equity. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke equity. Jadi kita mulai dengan yang US dollar. Kalau kita perhatikan di chart sebelah kiri Bapak Ibu, sudah mulai terjadi rotasi. Tadinya tahun lalu yang di Asia saham-saham mega cap ya, jadi yang paling besar teknologi, tadinya itu pada turun semua, Alibaba, Tencent dan sebagainya. Tapi di tahun ini dalam 2-3 bulan terakhir sudah terjadi ada rotasi gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan juga memang ada dua yang menarik ya, dari TSMC dan Samsung itu turun banyak. Nah, ini sangat menarik karena laporan keuangannya kebetulan baru keluar TSMC. Mereka ini berdua banyak fokus ke semikonduktor. Nah, harganya secara year to date udah turun 30% harga sahamnya. Padahal laba bersihnya kuarter 1 naiknya 30-40%, kuarter 2 naiknya masih 40-an, bahkan net income-nya naiknya 70% untuk TSMC. Jadi karena memang sangat diperlukan semikonduktor. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada mispricing ya, kalau saya katakan. Karena memang terjadi orang lagi banyak panik karena The Fed akan naikin suku bunga, likuiditas itu juga ditarik, itu membuat banyak investor keluar dulu dari sektor. Tetapi pertanyaannya apakah fundamentalnya sudah jelek? Jawabannya sebenarnya enggak, masih bagus, setidaknya sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat di chart sebelah kanan, ini adalah PE ratio, price to earning ratio, selama 5 tahun terakhir. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ini titik sekarang ini tidak jauh dari titik terendah. Ini adalah data per 24 Juni. Kalau Bapak Ibu lihat, di bulan lalu ketika saham-saham teknologi banyak yang kena sell off, yaitu adalah titik terendahnya gitu ya. Kira-kira itu titik terendah selama 5 tahun terakhir. Jadi pada intinya kita juga bisa lihat di masa COVID, semua orang yang nggak mau pakai teknologi harus mengadopsi yang namanya teknologi. Penggunaan teknologi makin tinggi, demand-nya juga masih tinggi. Oleh karena itu kami sebenarnya masih sangat percaya untuk prospek dan fundamental saham teknologi. Tapi untuk pergerakan harganya saat ini masih jauh digerakkan oleh sentimen. Jadi not so much on the fundamental, tetapi lebih ke sentimen. Karena selama pas COVID, yang naik itu cuma saham teknologi. Nah, dengan ada koreksi seperti ini sebenarnya sangat atraktif ya Bapak Ibu. Karena kita tahu fundamental masih oke, tapi sentimen jelek. Ya, jadi kalau bagi Bapak Ibu yang ingin bersabar, mengambil posisi di saat yang sedang murah, ini adalah level yang sudah sangat atraktif dibandingkan 3 atau 4 bulan sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke yang rupiah Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Indonesia, itu yang paling kiri chart pertama, itu yang naik secara year to date, masih hijau. Sedangkan yang lainnya di seluruh dunia itu minusnya double digit. Di Amerika minusnya udah di atas 20%,
even di China hampir 10%, Indonesia per hari ini minusnya hanya sekitar 2%. Jadi ini memang tadi saya katakan juga aneh sekali. Biasanya kalau ekonomi lagi nggak terlalu bagus, pasar dunia nggak bagus, Indonesia itu salah satu yang turunnya paling banyak. Tetapi kali ini berbeda Bapak Ibu, karena pemaparan dari tadi Pak David dan Pak Branko, kita diuntungkan oleh harga komoditas dan stabilitas ekonomi kita sangat kuat bisa dikatakan untuk sekarang. Nah kalau kita lihat di chart sebelah kanan, ini adalah laba bersih per bulan April 2022, jadi 4 bulan pertama di 2022 untuk BCA itu naiknya 27,4%. Ya, jadi pertumbuhan laba bersih. BRI, Mandiri, dan BNI juga tumbuh dengan sangat pesat. Dan sektor perbankan ini adalah sektor yang paling kami anggap paling baik prospeknya, karena kita lihat dari cost of fund itu turun, provisioning ya atau pencadangan kredit macet turun, NPL, non-performing loan juga turun, restructuring, jadi jumlah pinjaman yang minta untuk di restructure itu juga mulai sudah turun, dan tentunya yang lebih penting lagi pertumbuhan kredit sudah mulai naik. Jadi saham perbankan ini memang Bapak Ibu lihat banyak turun sebulan terakhir. Itu karena asing keluar. Jadi asing itu memang keluar cukup banyak dari pasar saham Indonesia, dan karena saham 4 bank ini yang paling liquid dan memang paling disukai oleh investor asing. Ketika investor asing harus keluar, ya dia akan menjual barang yang dia punya paling besar, which is the big four banks ini. Dan beberapa saham-saham blue chip lainnya ya, seperti Astra, Telkom, dan sebagainya. Nah tetapi secara fundamental kami melihat sebenarnya sektor perbankan ini masih sangat menarik gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kita lihat tadi, walaupun di luar di dunia itu udah ribut resesi, udah banyak orang expect konsumsi turun, tetapi di Indonesia kita bisa lihat dengan, bahkan kita termasuk salah satu pelaku ekonominya, saya rasa lebih banyak orang sekarang yang ingin berlibur, planning liburan, daripada yang udah berhemat. Ya, karena kita baru saja keluar dari pandemi, sekarang angka memang lagi sedikit naik, tetapi kelihatannya dari data-data yang tadi Pak David sudah sebutkan dan dari data industri, kelihatannya permintaan ini tetap akan kuat gitu ya, setidaknya sampai kuartal 3. Nah, jika inflasi tetap masih bisa dijaga, diredam oleh pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi tetap akan melaju. Tetapi kalau inflasi ternyata sangat-sangat di luar kendali, ya tentu saja itu akan berdampak pada semua sektor ya di ekonomi Indonesia, dan tentu saja akan reflect ke IHSG. Tapi ada satu berita positifnya, harga minyak sudah turun Bapak Ibu. Jadi minyak WTI di bulan lalu 120, sekarang sudah di 95. Ya, jadi itu sedikit banyak ada plus ada minus. Plusnya adalah inflasi Indonesia harapannya nggak terlalu membengkak seperti di negara lain. Tetapi minusnya ya berarti nanti pendapatan ekspor kita juga sedikit banyak akan terpengaruh. Demikian Bapak Ibu yang saya ingin paparkan dari segi equity. Baik, terima kasih banyak Pak Branko dan juga Pak David yang hari ini sudah memaparkan. Jadi saya on behalf of nasabah BCA mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Branko dan juga Pak David yang sudah men-sharingkan begitu banyak informasi yang sangat bagus. Izinkan saya untuk membacakan beberapa summary. Nomor 1, memang inflasi, suku bunga, ketidakpastian ini seperti yang tadi Pak David katakan, semua akan sangat bergantung kepada risiko geopolitik. Ya, tergantung perang ini kapan akan selesai dan apakah perangnya akan melebar atau tidak gitu ya. Dan nomor 2, Indonesia di tengah dunia yang sedang mengalami tantangan ekonomi yang begitu berat menghadapi resesi, ternyata Indonesia sedang bisa dikatakan dalam kondisi yang sangat baik. Karena harga komoditas yang sangat tinggi dan itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Maka tadi kita bisa lihat dari mata uang, dari obligasi rupiah maupun untuk saham rupiah IHSG, itu semuanya bisa dikatakan the best performer, ya, one of the best performer dibandingkan dengan dunia Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentu saja ya kita harus tetap memantau ya Bapak Ibu perkembangan ke depannya, dan di minggu depan nanti ada meeting dari The Fed juga ya, dari Bank Indonesia juga untuk kenaikan suku bunga, kita tetap harus pantau perkembangannya.
Tapi untuk sekarang bisa dikatakan Indonesia sangat bisa dikatakan dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan dunia lain. Seperti yang tadi Pak David sudah katakan ya, data-data dari berbagai industri dan juga big data BCA juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah sampai pada penghujung webinar hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ugahari Yofi Chandra selaku Executive Vice President Wealth Management BCA, Pak Branko Windu selaku Senior Executive Vice President Treasury and International Banking BCA, dan tentunya Pak David Sumual selaku Chief Economist BCA, dan kepada Bapak Ibu semua seluruh nasabah BCA yang kami hormati, terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada sore hari ini, dan juga tentunya terima kasih untuk semua pihak terkait. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian produk investasi, jangan lupa ada aplikasi Welma, Wealth Management BCA, silakan di-download di Play Store maupun di App Store, dan Bapak Ibu bisa melakukan investasi dengan sangat mudah dan sangat cepat Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, acara kita pada sore hari ini. Saya Richie Norbertandias, pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap aman selalu, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.